يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada beliau serta kita harapkan beliau berakhir amin ya rabbal alamin. Ikhwan awal Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berjalan pada siang hari. Setelah berjalan maka dihampirilah oleh sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Sayyidina Abu Bakar itu selalu dekat dia dengan Rasulullah. Jadi daripada kalimat cakap ini, kalau sudah sahabat itu dekat dengan Rasulullah, berarti ada rahasia-rahasia itu yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat. Jadi Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa awan-awan ini kalau engkau berjalan ditutupi dengan matahari? Di mana kau berjalan, ikut awan. Di mana kau berjalan, ikut awan." Kata Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, kalaulah awan itu tidak menutupi diriku, tembuslah pandangan sinar matahari itu mengenai badanku, maka terbakar matahari itu, tak sanggup dia menahan cahaya pada diriku itu." Ya Abu Bakar, kalaulah tidak awan itu menutupi aku atau tidak menutupi matahariku waktu aku berjalan, kalaulah langsung cahaya matahari itu menembus mengenai badanku, maka matahari itu hancur karena tak tahan menerima cahaya yang ada pada diriku ini. Itu kehebatan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu tak ada bayang-bayang. Karena Nabi Muhammad itu anak min Allah. Aku dari Allah. Aku dari Allah. Wal mu'minuna minni, kalian daripada aku. Kita ini daripada Muhammad. Ya Abu Bakar, kenapa matahari itu tak bisa mengenai kau? Asal kau berjalan ditutupi awan, sehingga kau tidak ada mengenai matahari. Kata Nabi Muhammad, "Wahai Abu Bakar," walaupun dia berdua, sekaligus berdua, tapi dia bukan bilang ya mertuaku, bukan. Ya Abu Bakar, kalaulah tidak awan itu menutupi aku, ataupun awan itu tidak menutupi sinar matahari itu, apabila matahari itu menembus menyinari badanku, otomatis matahari itu akan terbakar. Tak tahan dia menerima cahaya. Adakah kelanjutan saya Abu Bakar? Karena Abu Bakar itu tahu kelebihan Nabi Muhammad. Karena setelah Isra dan Mi'raj itu, pro dan kontra itu terjadi. Ada yang percaya, ada yang tidak. Maka para sahabat bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, betulkah yang dikatakan Nabi Muhammad itu siapa yang bercakap?" Rasulullah. Kalau sudah Rasulullah bercakap, aku yakin dan aku percaya. Maka sering-sering dekat guru. Betul saya bilang, jangan jauh itu. Kalau kita nak jadi, jangan jauh-jauh itu. Dan jangan terlalu dekat.
Jadi kalau kita sering dekat, adab kita pada guru itu tak ada. Kita buat berkawan saja. Jauh kali pun jangan, dekat kali pun jangan. Dekat boleh, yang penting adab selalu jaga. Orang Torikoh berbeda dengan orang syariah. Torikoh ini adab, al-adabul fadl ini, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Siapapun imam di antara kita, pada guru kurang sangat rasa, yakinkan dia. Siapapun, bukan malah mengecilkan si Toha dari imam, bukan mengecilkan Pak Ian juga dari imam, bukan. Begitulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Sedang pembacaannya, sedang pendidikannya berbeda dengan antara yang diberikan guru. Beda. Apalagi dia sudah membuka zikir pula, imam tak ada rasa. Bagaimana makmum nak mendapat rasa? Berbeda dengan tarian guru dengan tarian murid. Tarian murid hanya di mulut. Tarian guru zahir dan batin. Sifat makni, sifat maknanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mengucap sedap. Tapi menutup pintu-pintu itu, membuka pintu-pintu, ditutup, dibuka. Pintu mana yang ditutup, pintu mana yang dibuka? Ada yang ditutup, ada yang dibuka. Maka tutup pintu-pintu setan. Maka dada itu adalah gudang rahmatnya Allah. Dada itu adalah gudang rahmatnya Allah. Karena di situ ada latifah yang mesti diisi dengan zikir la ilaha illallah. Maka meletakkanlah tembus, tutup tembus. Isi ke dalam buka tunggal. Isi. Jadi otak kita ini hanya berpikir hanya semata-mata karena Allah. Itu musyrik. Jadi terbitlah akhlak yang baik. Kita sudah dididik oleh Allah. Banyak yang berzikir, zikir juga dia. Tapi buka baju juga dia, celana pendek juga dia. Berarti zikirnya tidak kena. Tutup. Jinkor itu tutup. Jinkor itu tutup. Mana jinkor itu? Di tengah-tengah kening, di atas batang hidung. Tahu berapa ribu dari kita mau cek online? Kita pakai mic. Kalau kita pakai mic pelan. Tutup pintu setan, buka pintu-pintu langit. La ilaha
barulah kena dia ana minallah wal mu'minuna minni. Aku dari Allah kata Rasulullah, kalian daripada aku. Kalau kalian daripada aku, maka terhindarlah semua bencana alam kubur, bencana alam mahsyar, bencana di alam mizan, bencana nanti di sirat. Kenapa? Karena wal mu'minuna minni, karena kalian daripada aku. Maka menarik kalimah la ilaha illallah itu membuka sifat kemuhammadan, bukan membuka sifat kita, bukan membuka sifat kemuhammadan. Makanya jika kita dengan jika orang tua jangan samakan. Orang tua buat kafir lewat. Kita harus kita buat. Dimanapun nanti pada hewan sholat, tetap zikir itu dibawa. Kalau kita jadi makmum, orang tua buatnya punya dia, kita buat pada kita. Jangan tinggalkan. Nah, itu yang akan membantu kita. Insya Allah, kalau sudah tertanam kalimat la ilaha illallah pada diri itu, tak sanggup api neraka itu untuk menjilatnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Inna Allah Ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhah. Bahwasanya Allah Ta'ala itu mengharamkan api neraka menjilati orang-orang yang berkata kalimat la ilaha illallah, bukan hanya sekedar di mulut. Maka waktu menarik kalimat lalu kalam dia gunakan. Jangan kita merasa kalam kita. Kalau kita merasa kalam kita bertentangan dengan hadis riwayat Bukhari Muslim tadi. Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Inna Allah Ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhah. Bahwasanya Allah Ta'ala itu mengharamkan api neraka menjilati orang yang berkata la ilaha illallah yang ditujukan hanya kepada Allah semata. Bagaimana cara menunjukkan kepada Allah semata? Jangan bercakap. Saya bercakapnya bercakap. Ada gambaran yang ditujukan hanya kepada Allah semata. Jadi yang menuju kepada Allah dari siapa? Kita. Mana bisa? Kita tidak bisa. Bisa dasar kita sampai kepada Allah. Mana bisa? Mana tidak bisa? Yang bisa sampai kepada Allah itu Ruh. Maka ketika mengucapkan kalimat la, karena engkau ya Allah, karena engkau ya Allah, la, ini adalah sama engkau ya Allah, kudrat kuasa engkau ya Allah. Melatih itu bukan gampang, bukan jika itu nak cepat, nak nikahnya, bukan. Nak menentukan zikir itu. Kalau sudah dapat zuk zikir, usahakan ngaji enggak apa-apa. Usahakan ngaji enggak apa-apa. Sudah dapat zuk zikir itu usaha ngaji enggak apa-apa. Berarti dapat paham di situ. Berarti kita yang memberikan paham kepada orang lain. Tapi kalau belum, jangan. Dan ini tak bisa nak dikendaki lagi. Aku tak bisa. Terserah Allah lah. Satu Allah. Yang begini mana bisa? Mana bisa dihadap? Mana bisa dihadati? Mana bisa dipikirkan? Mana bisa nak lindati? Jika lagi salutik ngajar nanti aku imam, aku mimpin, aku ceramah, jangan berarti kau berkehendak. Di dalam berkehendak tidak boleh berkehendak nak jadi guru, jadi
Tuhan sih. Ini bukan fikih. Ini perjalanan ruh kembali besok kepada Allah dengan selamat. Selamat. Yakin kalau kita selamat? Jangan tak yakin meninggalkan. Mesti yakin. Inilah yang membantu kita. Tapi betulkanlah belajarlah itu. La ilaha illallah. Pandang qalbu. Qalbu itu istana Allah tidak? Istana Allah. Rumah Allah tidak? Kalau rumah Allah siapa yang lihat? Coba ya, mak coba ya. Perempuan, ibu. La ilaha illallah. Kan kita tak pandang dengan mata kita kan, dengan mata yang kejam ni. Kita pandang dengan qalbu illallah. Sedangkan qalbu itu adalah istana Allah. Istana Allah, rumah Allah. Jadi yang memandang dari siapa? Karena sudah la ilaha. Karena sudah nabi dia. Kita zikir hobi. Coba yuk sama-sama zikir hobi. Pandang qalbu masing-masing. Allah, 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 Allah. Allah. Kita yang mandang pada zahirnya, pada lahirnya kita memandang Tuhan. Enggak. Mana afal kau? Jadi dia yang memandang, dia yang kena. Ada tahu? Yang mana? Kau falah di situ. Falah apa namanya? Falah asma. Udah jago belum? Kalau sudah terbit di situ berarti timbullah falah asma. Falah sifat. Wah, naik lagi dia. Falah akal. Nak mendapatkan falah asma-nya aja lupa. Nak mendapatkan falah asma ni falah namanya belum. Contoh, kalau sudah dapat dia falah asma, Allah. Berarti asma tidak. Sementara waktu kita mengatakan takbiratul ihram, terpandang juga dia yang zahirnya. Sementara yang maunya itu terpandang yang zahirnya ini sebagai gerakan. Gerakan yang punya gerak. Kita merasa Allah, kita yang mengangkat. Maka ledurkan dulu dia di dalam panah asma, panah nama. Karena Allah itu adalah nama. Panahkan dengan panah asma. Berapa tahun bagi satu mendapat panah asma? 5 dapat lagi. Tapi kalau memang cepat, setahun pun dapat. Rajinnya dia. Cara dia mengembalikan. Karena waktu berzikir itu suara dia yang keluar, dia merasa suara dia kan bisa. Ada dalam kau kan ada. Kita ditutup pintu setan itu, yang menutup pintu setan siapa? Allah. Kita mana bisa sanggup menutup pintu setan? Kalau yang bisa menembus sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke alam lahur dan cuma Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Aku dari Allah. Maka dia yang sanggup begitu banyak para manusia, para nabi dan rasul. Dia yang bisa sampai ke alam lahur, yaitu alam ketuhanan. Aku dari Allah. Coba. Makanya jangan kita merasa heran ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam sehingga kalah dengan para nabi yang lain.
Tapi cahaya yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf belum ada apa-apa lagi dibandingkan pemberian Allah kepada Nabi Muhammad waktu di akhirat. Karena cahaya dari Nabi Muhammad itu adalah terang benderang alam kubur. Jadi kalau kita ada sifat kemuhammadan di situ dalam diri itu, maka terang benderang dia. Kenapa terang benderang itu? Terdapat kalimat la ilaha illallah. Itulah kehebatan orang bertorikoh. Bagi yang mampu untuk menguraikan gajinya, bagi yang tak mampu ya udah mungkin batasnya sampai di situ, jangan juga disalahkan. Ilmu ini pemberian Allah, itu razuk. Kalau sudah dapat razuk, tak ngaji pun dia lagi tidak ada masalah. Yang penting dapat razuk. Jangan zuk. Zuk. Di mana dapat zuk tu? Tungkatkan niat itu ke langit. Padahkan asma' dulu. Jangan lompat-lompat haji. Amalan itu jangan lompat-lompat. Kalau sudah asma', masuk ke dalam asma' dulu. Terus yang lain dulu. Ada yang datang dia kasih kita dulu. Entah dia kamu-kamu atau ada, kita tidak tahu. Asma' dulu. Letakkan tauhid asma' dulu. Apa hendak dia zikir? Kita tadi zikir Allah. Apa hendak dia? Kalau dia hendaknya Allah. Tapi tak boleh buat-buat. Tak boleh buat-buat. Ya itu hendaknya dulu. Itu dulu. Beda dengan masalahnya. Masalahnya. Kalau kau lihat masalahnya tak. Makanya bagi orang yang sudah pakai khusus itu, kalau sudah dia nanti zadam, udah nanti dia memang sebadi, bukan dia yang memindahkannya, enggak. Dia sendiri itu, kita tinggal ikut. Tinggal ikut. Jadi kalau diambil daripada keterangan tadi itu, kenapa awan itu mengikuti Rasulullah? Karena apabila cahaya matahari mengenai tubuh Nabi Muhammad, otomatis matahari itu terbakar. Iwan awan, Bapak Ibu, hadirin hadirat, makanya besok matahari itu pun dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Padahal secara hukum alam, bumi sama matahari itu lebih jauh besar matahari daripada bumi. Tapi matahari itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Matahari itu pun dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka dimasukkan oleh Allah matahari itu dalam neraka? Karena matahari menjadi sesembahan. Aku tak mau, kata Allah. Yang kuciptakan juga pantas, tidak layak untuk disembah. Aku yang menciptakan, aku yang mesti disembah. Makanya orang Jepang itu menyembah matahari. Disitulah Allah menghukum bahwasanya matahari itu pun akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kenapa? Karena dia menjadi sesembahan. Walaupun ciptaan sekalipun. Gagalkan zikir kau sanggup. Makmum tu ikut pun aja. Jangan,
Nanti berulang. Ya kalau imam 200, kalau 1000 lagi waktu, kita paksa batal itu. Jangan itu perhatikan, jangan zikir itu perhatikan. Kalau betul zikirmu satu malam itu dapat itu. Makanya dalam berzikir itu tak boleh lengah pandangan dalam berzikir itu. Apabila lengah dia, lengah engkau, datang dia, engkau lengah. Itulah yang dimaksud dengan muraqabah itu. Jadi berapa zikir yang bawa? 300. Maka sia-sia engkau berzikir 300 tak mendapat laduni di situ. Laduni itu bukan sekali, berkali-kali pemahaman diberikan oleh Allah. Tahu macam Nabi wahyu-wahyu dikasih. Nih. Biar laki-laki, biar perempuan. Sedap pada dapat ilmu zikir. Waduh. Makanya kalau orang itu di kota ada apa? Kenapa? Dengan ilmunya dia sudah tahu bagaimana cara dia berhubungan dengan Tuhan. Dia berhubungan dengan Tuhan itu bukan dengan kehendak, dengan nafsu yang ada, bukan. Mau semangat aku ini enggak mau dia begitu. Mau dia. Yang penting la ilaha illallah kau betul. Sebelum la ilaha illallah kau betul, istighfarmu betul. Selawatmu betul sebelum kau istighfar. Sebelum kau selawat, istighfar. Istighfar itu tarik dari kalbu, tarik ke utak, tarik alif itu. Karena Allah itu yang bersifat yang muhu ta'ala bila berdiri dengan sendirinya. Di mana dia berdiri itu? Maka menjadi lain pada batang tubuh. Batang tubuh siapa? Batang tubuh Adam. Sudah cukup lah. Naik lagi. Demikian. Ya. Jadi malam. Ini malam Jumat. Minggu kita malakib. Ya. Minggu besok kita malakib. Isanya di sini. Biar dapat dua berkah. Berjamaah berzikir terdapat, cuma tidak bahasa mal, zikir aja. Ya, habis itu malakib. Siap malakib.